Mengenai tema video kali ini adalah tentang birokrasi, di mana saya akan menjelaskan apa itu penjelasan birokrasi itu sendiri. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Secara etimologi, birokrasi diambil dari kata bureau dalam bahasa Prancis dan kratos dari bahasa Yunani. Bureau berarti meja tulis, sedangkan kratos yang berarti pemerintahan. Maka dapat kita simpulkan bahwa birokrasi adalah sekumpulan orang yang bekerja di balik meja atau perkantoran atau di bidang pemerintahan. Seperti itu. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat berurusan dengan pihak birokrasi, yaitu pada saat saya ingin melakukan pembuatan KTP. Pada saat itu, saya dan ibu saya pergi ke kantor kecamatan untuk mengunjungi pihak yang akan membantu saya untuk pembuatan KTP. Karena pada saat itu saya sudah berumur 17 tahun dan saya berpikir untuk melengkapi data diri saya sebagai warga negara resmi Indonesia dengan membuat kartu tanda penduduk atau KTP. Pada saat itu, saya dan ibu saya pergi ke kantor kecamatan yang ada di wilayah saya atau di desa saya pukul setengah 10 pagi. Pada saat itu, saya dan ibu saya tiba di kantor kecamatan karena kebetulan kantor yang melayani jasa untuk pembuatan KTP itu ada di kantor kecamatan, seperti itu. Saya dan ibu saya tiba pada pukul 10 pagi. Namun, pada saat saya dan ibu saya tiba, ternyata pegawai atau orang yang akan bertanggung jawab melayani pembuatan KTP tersebut belum datang karena alasan yang tidak diketahui. Sebagaimana saya tahu, jika pelayanan kantor tersebut biasanya sudah harus datang sebelum jam 9 pagi. Koreksi jika saya salah. Kemudian, saya dan ibu saya disuruh menunggu di ruang tunggu untuk menunggu orang tersebut datang ke kantor atau ke ruangan yang akan melaksanakan pembuatan KTP. Saya juga tidak hanya berdua dengan ibu saya, tetapi ada orang yang akan membuat KTP juga, entah berasal dari mana. Jadi saya dan orang tersebut menunggu bersama-sama. Tunggu, saya kira orang tersebut akan datang dalam waktu 30 menit atau 1 jam. Ternyata sampai pukul 12 siang orang tersebut belum juga datang. Saya berinisiatif untuk bertanya kepada pihak lain yang ada di kantor kecamatan tersebut, menanyakan kapan orang tersebut akan datang ke kantor. Namun tidak ada jawaban yang pasti karena orang tersebut juga tidak memberi laporan atau memberi alasan mengapa dia datang terlambat atau tidak datang ke kantor tersebut. Jadilah saya memutuskan untuk menunggu lagi sampai pukul 1 siang. Barulah pada pukul 1 siang orang tersebut datang ke kantor dan pada akhirnya melayani saya dan orang yang bersama saya menunggu untuk pembuatan KTP. Namun saya merasakan bahwa orang tersebut seperti tidak ikhlas untuk melayani saya dan orang di samping saya yang akan membuat KTP juga. Mengapa saya bisa berkata demikian? Karena dari raut wajah orang tersebut itu sudah menunjukkan bahwa dia seperti terlihat kesal atau jutek seperti itu. Dilihat di saat saya akan melaksanakan potretan untuk foto KTP, dia seperti menyuruh saya duduknya dengan seperti tag atau judes seperti itu. Disclaimer dulu bahwa orang yang melayani saya pembuatan saya untuk membuat KTP adalah laki-laki, sebut saya si bapak. Si bapak tersebut seperti kurang ikhlas menjalankan tugasnya. Entah apa yang melatar belakangi sifatnya seperti itu, saya tidak tahu. Tetapi menurut saya diusahakan jika ada orang yang meminta pelayanan, untuk pelayanan apapun, sebisa mungkin untuk memasang muka yang ramah atau wajah yang ramah agar orang yang minta pelayanan juga tidak takut atau tidak segan seperti itu. Karena setelah dia menunjukkan wajah seperti itu, saya agak sedikit segan jujur.
karena saat saya bertanya untuk saat pemotretan KTP tersebut, saya itu bertanya, Bapak ini untuk pemotretan berapa kali? Namun si Bapak dengan ketus menjawabnya, secukupnya saja, seperti itu, dengan menunjukkan raut wajah yang tidak menyenangkan. Dan ada kejadian yang membuat saya tidak habis pikir di saat saya akan melaksanakan pemotretan, tetapi di depan kamera itu tidak tersedia kursi untuk saya duduk, sehingga saya harus menunggu lagi untuk si Bapak tersebut menyiapkan kursi. Yang tidak habis pikirnya, mengapa tidak dipersiapkan terlebih dahulu untuk prepare dan agar tidak ada waktu yang terbuang. Setelah menunggu si Bapak tersebut membawa kursi dari gudang atau entah dari mana, saya masuk dan melaksanakan pemotretan. Sudah melaksanakan pemotretan dengan suasana yang agak canggung karena si Bapak tersebut menunjukkan muka yang tidak ikhlas. Saya pun disuruh untuk mengecap sidik jari. Entah jari apa saja yang harus saya cap, saya lupa. Tetapi untuk pengecapan sidik jari tersebut, saya diarahkan oleh si Bapak tersebut. Namun yang saya rasakan sekali, itu di saat si Bapak tersebut mengarahkan jari saya kepada scanner untuk mengecap sidik jari saya, itu seperti ditarik-tarik tangan saya, seperti ditekan terlalu keras seperti itu. Padahal kan sebisa mungkin itu biasa saja seperti itu, tidak usah ditarik-tarik atau ditekan seperti itu. Karena saya juga pasti mengerti jika ditujukan baik-baik seperti ini, harus seperti ini, harus ditekan segini, di sini, seperti itu. Tidak usah ditarik-tarik seperti itu. Pengalaman yang kurang mengenakan ini membuat saya berpikir, apakah pelayanan birokrasi di Indonesia, apakah umumnya seperti ini, seperti itu? Bagaimana yang terjadi di daerah lain, apakah sama seperti ini atau tidak? Saya sempat terpikir di benak saya, oh mungkin si Bapak ini sedang mengalami suasana hati yang sedang tidak enak, menjadikan moodnya itu bercampur aduk dan berimbas kepada perilakunya yang membuat dia memperlakukan saya agak jutek dan agak kasar seperti itu. Setelah mengalami kejadian ini, saya sempat berpikir, apakah pelayanan di wilayah lain juga seperti ini, dan apakah pelayanan birokrasi di Indonesia seburuk ini? Karena apa? Karena pemberi jasa layanan tersebut juga mencerminkan sikap yang kurang ramah dan jutek, sehingga orang yang meminta jasa layanan seperti segan untuk meminta jasa layanan tersebut. Jika benar seperti itu, sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena nantinya masyarakat akan mengecap bahwa pelayanan birokrasi di Indonesia sangat bobrok, seperti itu. Dan citra birokrasi di Indonesia akan semakin buruk di mata masyarakat. Semoga kedepannya pelayanan birokrasi di Indonesia, khususnya orang-orang yang berada di balik meja birokrasi itu, dapat memperbaiki sikap mereka, sehingga peminta jasa layanan seperti saya itu akan merasa nyaman saat meminta jasa layanan. Dan juga yang seperti disebutkan oleh Max Weber, seorang ahli politik dan sosiolog asal Jerman, mendefinisikan birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan juga birokrasi memiliki sejumlah fungsi. Sebagai berikut adalah fungsinya. Yang pertama adalah melakukan pelayanan publik. Yang kedua ada pelaksana pembangunan yang profesional. Kemudian ada perencana, pelaksana, dan pengawasan kebijakan. Dan yang terakhir adalah alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Nah, bagaimana birokrasi akan berjalan secara lancar dan mendapat citra positif dari masyarakat apabila pegawai birokrasi tersebut memiliki sifat yang kurang mengenakan, sehingga masyarakat yang meminta pelayanan merasa segan dan merasa tidak enak untuk meminta pelayanan karena penyedia jasa layanan tersebut memiliki sikap yang judes atau ketus.
Kedepannya, saran dari saya untuk memperbaiki citra birokrasi Indonesia agar lebih baik adalah pengualitasan sumber daya manusia yang lebih bagus dan kerja secara ikhlas untuk mencapai birokrasi yang sejahtera dan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.